Bang DA Fishing. Ya, betul. Ditunggu bang. Pak Adi Chandra. Betul. Nah, ada lagi itu Bang Wisnu. sebenarnya banyak. Bang Wisnu bang. Bang Wisnu. Nah ini Bang Wisnu Suhu ini kita itu, Bang. suhu kita. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Zona Aquatic. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu ya. Ini ada Bang Zuldin Ozil. Boleh Bang? Selamat malam sahabat. Jadi nama saya Zuldin. Channel YouTube kami itu Zuldin Ozil. Jadi di konten kami membahas seputar ikan hias. Oke, kita lanjut. Jadi saya pada malam hari ini saya akan mengorek-orek tentang Bang Zuldin ya. Karena beliau ini berpengalaman untuk di wilayah Banyu Asin ya. Dia berpengalaman sekali teman-teman. Berpengalaman di bidang ikan hias dan akuatik yang pasti ya. Nah, malam ini pun sebenarnya kita mau coba bikin aquascape. Nah, tapi gak jadi ya karena ada beberapa bahan yang memang benar tinggal di tokonya waktu saya beli kemarin. Jadi batal mungkin malam besok. Jadi hari ini kita mau podcast ngorek-ngorek pengalaman-pengalaman Bang Zuldin teman-teman. Oke, kita tanya ya untuk hal pertamanya. Oke Bang Zuldin, di awal Bang Zuldin menggeluti di bidang akuatik, itu ikan apa Bang yang pertama kali dipelihara? Oke, jadi untuk ikan pertama kali yang saya pelihara di rumah itu ikan lohan. Mantap, ikan lohan ya. Itu memang zaman itu memang luar biasa ya. Ya, tahun 2018. 2018 ya. Iya, oke. Ikan lohan lagi naik pesat itu tadi kan. Iya. Jadi ramai. Ya pokoknya ikan itu lagi melejit lah istilahnya. Di lelangan grup banyak, terus yang jualan di pasar juga banyak. Tapi semakin ke depannya Semakin ini ya, ya, semakin betul. mulai rusak lah harga mungkin waktu itu ya. Karena ikan itu mulai ada ikan baru yang pasti seperti cana, Ya, seperti Oscar, citlit ya. Nah kemudian setelah Bang Zuldin itu mengelola ikan lohan, nah kemudian ikan apa lagi keluaran terbaru setelah ikan lohan? Ikan apa lagi Bang yang abang ini? Setelah saya stop main ikan lohan, sini saya kembali main ikan ini, pertama ikan predator, yaitu ikan Oscar. Ikan Oscar, mantap itu. Bang Oscar ini lagi naik daun sekarang ya, Bang ya? Ya. Jadi setelah Oscar itu mungkin ada lagi ya teman-temannya. Itu banyak lagi keluaran ikan terbaik ya. Itu kemudian itu cana Bang ya? Ya. Nah kalau nggak salah ke cana setelah Oscar dan banyak lagi yang lain-lain. Nah mana lagi kan sekarang ada lagi ikan kayak ikan apa tuh Bang yang sekarang lagi trending, ikan sejenis cana ya? Ya. Nah itu ikan apa tuh Bang sebenarnya? Untuk jenis cana itu banyak bang ikannya bang. Uh-huh. Ada jenis dari asli Indonesia, Endemik ya? Cana maru, Cana maru, cana yellow sentarum, cana limbata. Itu nanti Bang, itu limbata itu kalau nggak salah sih memang asli Indonesia atau asli Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan atau gimana? Apa Itu memang ada setiap bagian masing-masing? Wilayah itu pastinya ada bang cana limbata, tapi warna dan bentuknya itu agak berbeda. Oh jadi yang membedakan ikan limbata atau gachua ya? Ya. Nah itu ternyata yang membedakan tuh wilayah itu warna ternyata Warna, ya. Bang. Seperti itu. Karena saya belum tahu teman-teman ya. Jadi Bang Zuldin ini memang dia ada pengalamannya di situ. Karena saya baru benar-benar baru. Dan untuk ke depan ini, planning untuk ke depan ini, setelah
ikan-ikan kayak ikan hias citlit atau ikan tembaga Oscar tembaga dan Oscar lain-lainnya. Planning ke depan ini rencana ikan apa lagi nih Bang yang mau dikelola ini, yang mau dipelihara? Ini ke depannya Bang, saya mau coba lagi pelihara ikan siklit. Oh, siklit, bermain di siklit lagi Nah, berarti. terus saya juga mau coba di aquascape. Aquascape, mantap. Aquascape ini sekarang masih tahap belajar, jadi belum cepat untuk kita bikin konten karena saya juga baru belajar. Ya, Mungkin 1 atau 2 bulan ke depan barulah kita buat untuk konten. mantap. Semoga sukses Bang ya. Amin, Bang. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang pencinta ikan hias apapun ya, intinya itu semua dari hati ya. Jadi sama kayak saya juga awal-awalnya cuman berapa ya, ada beberapa akuarium ya, itu ada ikan apa tuh Bang dulu saya Bang pertama kali siklit sama ikan itu Bang, ikan yang kayak beleng-beleng zebra itu teman-teman ya. Apa ini? 99. Nah itu makin lama ya itulah tadi bilang saya karena dari hati ada rasa keinginan lagi untuk nambah ya. Alhamdulillah saya nambah. Tapi ya ternyata otak pun jadi fresh teman-teman. Mantap pokoknya. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung di Aquatic silakan. Apalagi kita nih ada komunitas Bang ya. Ya, Kita ada komunitas YouTuber Banyuasin. ya, betul. Nah mudah-mudahan di YouTuber Banyuasin ini banyak teman-teman yang bisa mengambil ya Bang. Ya, mengambil di bidang akuatik juga minimal orang 5 barangkali nanti ya. Ya mudah-mudahan karena begini ya. Kita channel di akuatik saya rasakan sendiri, Bang Surdin juga udah rasakan pengalamannya selama di YouTube ya. Selama di YouTube. Nah, pengalaman Bang Surdin rasa apanya Bang? Maksudnya gini Bang. Maksudnya kayak jam tayang atau tontonnya. Apa memang dirasakan itu tinggi atau menarik atau gimana tuh Bang? Ya, yang saya rasakan setelah membuat konten itu Bang, menurut kami jam tayangnya cukup besar Bang. Signifikan ya naiknya ya. Signifikan. Terus untuk subscribe-nya juga alhamdulillah lumayan. Tapi yang jelas di jam tayangnya Bang. Wah itu teman-teman itu yang mantap itu. Setiap hari kan itu terus. Apalagi alhamdulillah setelah monet itu dolarnya setiap hari nambah terus. Oh abang udah monet Bang. Oh selamat Bang. Semoga berhasil ya. Ya jadi itu ya. Itulah ketertarikan saya mengambil juga bidangnya Bang Surdin ya, karena saya perhatikan dari hari ke hari memang channelnya Bang Surdin itu dalam per jam aja teman-teman itu 100 sampai 150 view-nya. Luar biasa kan? Itu hebatnya. Jadi apa Bang pesan-pesan untuk komunitas kita? Kita termasuk YouTuber Banyuasin Bang. Jadi untuk saran atau apa, bukan menggurui maksudnya teman-teman ya. Saran untuk YouTuber Banyuasin biar bisa berkembang. Tapi bukan di bidang lain, maaf ya, bukan di bidang lain-lain teman-teman ya. Khusus di bidang akuatik. Nah, kemungkinan nanti kan ada teman-teman kita yang mungkin ada keinginan. Nah, itu sarannya apa untuk mereka atau sarannya ikannya kayak gini atau akuariumnya kayak gini kan? Karena Bang Surdin ini termasuk orang berpengalaman teman-teman ya. Nah, gimana Bang? Ya kalau dari saya ya sekali lagi bukan kita menggurui Bang ya. Kita ini hanya berbagi informasi, sharing, berbagi pengalaman. Yang pertama kalau ingin memulai di dunia akuatik ya kita harus hobi dulu yang pertama Bang. Oh, Jadi itu kita ya. harus mencintai hobi. Nah, Kalau kita sudah mencintai bentar, Bang. hobi, Jadi mencintai hobi teman-teman. Ya lanjut Bang. kalau kita sudah mencintai hobi, kita merawat ikan dengan ya kasih sayang sepenuh hati, kita rawat benar-benar. Insya Allah kedepannya itu ikan itu akan perform dan menunjukkan bakat alaminya. Oh, seperti itu. Jadi memang dari hati nurani. Itu ibaratnya
kita ada anak bayi ya, kita urusi dengan benar-benar dia sampai ke besar. Itu kayak gitulah mungkin Ya, Bang betul. ya. Oh iya iya iya. Jadi untuk problemnya Bang, problem dan kesulitan di akuarium atau di ikan hias ini boleh sedikit tahu saya Bang atau Oh. teman-teman. Nah, Jadi untuk problem atau dukanya bang, ya namanya makhluk hidup kan, kita pelihara kadang sakit, terus Iya. kadang juga ada yang mati. Nah dari situlah kita belajar bang, kalau ikan mati berarti kan dia ada problem, apa airnya kurang bagus, Iya. atau pH-nya yang rendah, atau pencahayaannya kurang. Ya, jadi dari pengalaman itulah kita belajar. iya iya iya. Memang kalau kita pelihara ikan ada yang mati, disitulah kita kadang down. Istilahnya kan ada niat mau berhenti lah atau gimana lah kan. Tapi karena kita mencintai hobi, ya itu tadi masih terus lanjut. Downnya tuh arti kata karena ada yang mati ikannya. Nah, Nah, itu karena keceledoran kita lah mungkin ya, atau ya keceledoran Ya, manusianya yang pasti ya. mulai dorong kurang. Nah, itu kadang yang banyak yang mati itu Bang, itu faktor apa tuh Bang? Ataukah saringannya kotor atau gimana tuh Bang? Yang jelas kalau ikan ya pasti masalah airnya bang yang kurang, Oh, yang membuat dia stres atau mati kan. Apalagi kalau ikan Oscar, kalau suhu air terlalu dingin di bawah 28 derajat, itu kebanyakan dia akan mudah sakit. itu teman-teman ternyata ya. Jadi suhu yang ideal untuk ikan ini 30 sampai 32 derajat Celcius. Celcius. Ya, jadi dia akan stabil. Kalau 27, 20 sampai 25 derajat itu ikannya kebanyakan akan mudah sakit. Oh, seperti itu Bang ya. Iya iya. Ya, saya belum mendalami sampai ke sana sih Bang. Jadi untuk teman-teman juga yang memang mau mendalami ya boleh, itu saya bilang tadi, boleh kita bergabung, kita sama-sama belajar. Ya, betul. Karena apa teman-teman? Karena di akuatik itu seperti saya bilang dari awal, di akuatik perjalanan itu sangat luar biasa ya. Karena berpengalaman dari Bang Suldin ya, kayak view-nya, kayak supnya, kayak jam tayang itu sangat signifikan naiknya. Memang oke, luar biasa teman-teman. Jadi kami berpesan lagi untuk YouTuber Banyasin ya, teman-teman yang yang mungkin ya kesulitan konten bisa bergabung sama kami di sini. Ya, betul. Kita sama-sama kita Sharing. adakan, kita sharing lah yang pasti ya. Nah, untuk kelanjutannya lagi Bang, ini Bang, ada satu hal mungkin untuk akuatik ya. Ini mengenai yang ikannya ya. Nah, untuk ikan yang memang benar view-nya tinggi, itu kebanyakan tuh ikan apa nih Bang, kira-kira Bang? Nah, pertanyaan bagus nih bang. Jadi saya dulu pernah upload tentang ikan lohan. Di ikan lohan itu view saya tidak terlalu banyak bang. Iya. Jadi kebanyakan video di ikan lohan itu saya hapus. Terus Iya. saya coba pelihara ikan ini. Dan alhamdulillahnya ikan inilah yang Besar, ya? yang istilahnya mengangkat channel saya bang. Luar biasa ya. Dari cara perawatan, karena dulu saya peliharanya ini dari kecil bang, dari segini nih 5 cm. Wih, kecil bener teman-teman. Nah jadi saya merasakan kan cara merawatnya dari kecil kan sampai dia sakit terus sembuh, jadi pengorbannya tuh benar-benar ya terasa lah. Jadi intinya tuh memang ikan ini harus dirawat dengan sepenuh hati. Nah itu berarti teman-teman ya, kenapa dia bisa sampai sebesar ini? Padahal dari kecil itu teman-teman, dari kecil merawatnya, dikasih makan ya dengan sepenuh hati. Untuk akuariumnya juga mungkin diganti air dalam waktu berapa hari, keadaannya sekarang seperti ini waktu. Nah ini Bang, jadi ada juga yang mau tanya. Jadi kalau untuk air tadi berapa kali ini Bang dalam 1 minggu Bang untuk Jadi, pergantian air ya? betul. Jadi dalam 1 minggu selama saya pelihara ikan ini itu pasti saya ganti 1 kali bang.
dalam 1 minggu. 1 minggu. Oke, Itu oke, sebanyak oke. 30 sampai 40%. Nah, segini lah minimal. Nah, Oh, berarti jarak dari sini sekitar berapa senti nih bang? 20-an bang ya? ada 1 jengkal lah, Nah, 1 jengkal ya 30 teman-teman ya. cm kira-kira. 30 cm. Jadi yang ini dihabisin ya? Habis bang. Ini dihabisin, Kurang, sisakan sampai ke sini teman-teman ya. Bang. Jadi jangan dikuras semua bang. Jangan dikuras semua. Ya, itu biasanya ikan jadi stres. Nah, untuk kelanjutannya, setelah dia 1 jengkal, ini berarti kita tambah air baru lagi bang? Ya betul bang. Oh iya iya. Nah untuk penambahan air baru juga itu bagusnya air yang sudah diendap kan bang. Oh minimal berarti kalau dia air hujan, kita masukkan di dalam bak dulu bang ya? Betul bang. Dalam bak dulu, mungkin sekitar berapa hari gitu bang? Minimal lah 2 hari bang. 2 hari itulah sudah efisien lah ya, Sudah bagus ya. Nah, berarti Tapi kalau untuk air galon langsung nggak apa bang, nggak masalah. Galon Kalau itu- air galon. maksudnya galon itu bang Maksudnya isi ulang atau air aqua? isi ulang bang. Air isi ulang. Oke. Oke teman-teman ya, kita nyantai ya. Kita nyantai, kita sambil ngopi. Ya maaf juga kami merokok teman-teman ya. Jadi kami sambilan ngerokok teman-teman. Jadi untuk ininya lagi bang, saya mau bertanya lagi apa yang mau saya pertanyakan tadi. Untuk ikan citlit, itu ikan citlit itu kan bermacam-macam tuh bang, bermacam-macam jenis dan bermacam-macam warna. Nah, gimana cara ikan citlit itu mengembangbiakannya supaya dia bagus, warnanya terang? Nah itu dari faktor apa aja tuh bang supaya ikannya tuh bagus? Oke. Jadi kalau untuk siklit bang itu sangat banyak jenisnya, sampai ribuan bang. Sampai ribuan ya? Saya juga belum hafal semua. Yang saya hafal itu lemon, demasoni, terus Aceh, acai, Blue General ya bang? blue general, blue johani, Dragon pokoknya Ball, banyak lah bang. Dragon Ball ya, pokoknya banyak lah. Susah sebutkan, nggak cukup teman-teman waktunya. Iya. Jadi kalau untuk perawatannya ya sama lah bang. Semua ikan hias tergantung di airnya juga. Oh, Kalau berarti untuk sama siklit semua juga, ya? itu suhu yang ideal 28 derajat ke atas. Seperti itu ya bang ya? Nah bedanya di ikan siklit dia usahakan ada arusnya bang. Berarti kita harus pakai ada alat arus itu apa itu namanya bang? Maker. Wave maker itu teman-teman ya. Karena ikan itu hobinya di ikan yang bergelombang gitu bang, yang berarus bang. Jadi ini bang intinya bang. Jadi intinya dari akuarium ini selain dia masalah air, berarti masih ada lagi bang ya masalah-masalah kayak penambahan medianya ya. Ya, Seperti arus tadi ya. ya bang. Seperti arus tadi, mungkin ada media di dalam juga bang ya. Iya. Kayak apa bang tuh? Bilangnya batu, Pasir. ada pasir Bali juga. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Nah untuk atas juga bang itu kayak talang itu gimana itu bang? Filtrasi bang ya. Ya filtrasi ya. Kalau masalah filtrasi bang, ini saya kurang ahli lah istilahnya bang. Iya. Tapi dengan pengalaman bang Sudin lah ya pasti tapi ya. dengan pengalaman ya seperti inilah bang. Saya kan biasanya pakai kaos kaki itu menurut di YouTuber yang sudah terkenal Giovanni Henry, Iya. karena beliau pakar Pakar filtrasi. ya. Terus kapas, terus Kapas. ada karang jahe, batu apung, biobol. Terus biasanya di ujung sana saya kasih lampu UV bang. Lampu UV Ya ya. bang, betul. Nah, itu medianya tuh memang kalau ikannya mau sehat ternyata Tergantung di filtrasinya juga. ya tergantung di filtrasinya juga ya. Jadi kalau ikannya mau sehat, maka medianya harus kebutuhan untuk ikan itu harus dipenuhi juga teman-teman. Nah, fungsi dari talang ini, batu-batu kayak karang jahe ini bang, itu dia kan pasti mengadang air. Ya, Nah, fungsi dia tuh sebenarnya apa sih? kalau untuk media ini bang, ini untuk rumah bakteri bang. Ah, Jadi bakteri baik dan bakteri jahat itu berkumpulnya di sini. Langsung lewat sini bang. oh iya.
Ternyata gini teman-teman ya. Jadi media untuk filtrasi fil- filtrasi filtrasi. Nah, ternyata itu untuk menghadang lah istilahnya Bang ya. Iya, Bang. Menghadang, menyaring bakteri. Itu bakteri, ternyata ada bakteri juga. Jadi bakteri itu bakteri yang jahat atau bakteri yang baik. baik, yang bagus. Jadi memang tertampung di situ Bang ya. Kira-kira Betul, gitulah ya. Nah, ada lagi nih Bang, saran-saran Bang untuk yang pemula-pemula seperti saya, itu saran untuk pengelolaan ikan, dari ikannya, dari semuanya lah ya. Ya, Itu dulu. Nanti yang untuk yang lainnya nanti. Nah, apa sarannya untuk pemula-pemula Bang? ya yang seperti yang saya bilang tadi Bang, ya kita harus mencintai yang penting Bang. Balik-balik ke situ lagi ya. Ya, Mencintai. kita sudah mencintai, otomatis kita akan merawat ikan ini sepenuh hati Bang. Iya. Kalau kita istilahnya hanya mencari keuntungan, ya ujung-ujungnya kita mikirnya uang kan Bang. Iya, betul betul betul. Ujungnya kita mengejar ya gimana cara laku kan itu ujung-ujung nanti kurang bagus lah gitu Bang. Ya, kurang ini lah ya, kurang, yang pasti kurang baik lah ya pasti. Nah, untuk seandainya ya kita kan biasa sekarang, apalagi zaman sekarang namanya YouTuber ini kan makin gencar ya, makin banyak. Satu hal saran yang memang penting itu untuk YouTuber pemula, untuk di bidang akuatik. Nah, saran dia untuk membuat kayak apa Bang, boleh dibilang itu Bang, di channel YouTube itu Bang, konten. Nah, itu mungkin ada saran lah Bang, mungkin Bang ya, untuk kawan-kawan kita yang pemula Bang ya, seperti saya juga pemula ya. Nah, saran apa sih yang harus dipersiapkan untuk bikin konten supaya menarik dan bagus? Ya mungkin medianya sih banyak sebenarnya Bang ya, kayak kamera ya. Nah, kalau kayak HP atau apa tuh gimana lah Bang kira-kira Bang? Apa itu memang bisa juga? Nggak perlu mahal lah maksud saya gitu. Saya yang pertama itu harus punya HP yang mendukung Bang ya. Minimal lah ya HP Ya. ya. Terus kita harus menguasai materi Bang. Materi. Ya, Materi dalam artian mungkin hafal ikannya, hafal ikan, media-media lain kayak ya, penyaringnya, lista apa nih Bang tadi talang Bang? filter. Filtrasinya ya, yang lain-lain ya, benar. Jadi kita harus menguasai dulu, nah barulah enak kita menyampaikan ke subscriber kita gitu Bang. Tapi belajar itu kira-kira Nah, kalau kesulitannya. belajar itu Bang, ya semakin hari semakin kita merawat ikan, ya lama-lama kita akan bisa Bang, gitu. Bukan bisa, karena zaman sekarang ini banyak Bang ya. Nah, Ya pasti banyak lah, kita lihat dari Google pun bisa, Nah, ya, betul, dari Bang. YouTube bisa. betul. Jadi seperti saya juga Bang, saya banyak ngelihat dari teman-teman yang sudah sukses ya, yang Ya. di akuatik ya. Kayak siapa itu Bang? Ajang TV. Nah, itu ada teman kita juga Ajang TV. Saya terinspirasi juga dari Ajang TV dan Bang Suldin Ozil ya. Nah, itu yang banyak menginspirasi saya. Nah, mungkin di luar sana juga Bang, di luar apa? Di luar Sumatera Selatan ya pasti. Ya, Itu kayak Bang Pis ya. di daerah Jawa. Di daerah Jawa itu memang udah banyak ya. Tapi mereka itu memang konsisten ya. Ya. Mereka itu memang dipersiapkan, memang direncanakan konten itu memang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ternyata ya keluarannya memang luar biasa. Nah, ini kita yang harus belajar. Maka kami di sini mungkin ke depan ini Bang ya, kita lebih giat lagi ya, kita lebih memperbaiki lagi lah ya pasti Bang ya. Ya. Kita memperbaiki lagi tentang akuatik, ikan hias ya. Gimana caranya peminat itu ada gitu loh, supaya channelnya bisa berkembang. Ya mudah-mudahan ya pasti Bang ya. Terus yang penting banyak juga kan penghobi ikan bernyasin khususnya Bang. Jadi kalau banyak yang penghobi ikan, kita juga banyak yang bisa sharing-sharing sama penghobi.
saling bertukar pikiran kan. Nah itu teman-teman ya, kalau bisa itu saran dari Bang Suldin ya, Bang Suldin Ozil dan Zona Aquatic ya, saran kami berdua, mudah-mudahan di Banyu Asin itu banyak teman-temannya yang mengelola lagi Bang ya, yang pasti ya, mengelola lagi tentang akuarium ya sama ikan hias. Mudah-mudahan teman-teman kita bekerja sama, kita menyalurkan hobi ini ya Bang ya. Seiring waktu nanti kita pelan-pelan teman-teman. Jadi kita berguyur lah, bahasa Banyu Asin ya, berguyur. Nanti apa-apanya Bang kira-kira yang kita bahaskan ke kawan-kawan, seandainya memang ada yang mau gabung itu, nanti mungkin sharing-sharingnya paling sharing-sharing kecil ya. Iya. Ya tentang ikan kayak gini dulu lah yang kita permulakan kan, ya pemula kan, ikan kayak gini mungkin kan nanti. Nah untuk apa lagi Bang yang mau saya tanyakan nih, sebenarnya banyak Bang ya. Nah tentang ikan lain juga sebenarnya, cuman waktu kita teman-temannya waktu memang sudah mendesak, tapi asik juga ngobrol malam ini. Seperti itu Bang ya. Betul. Belum ngantuk kan Bang? Nah iya, kita masih segar, masih sehat. Jadi kita ngobrol ke arah ini lagi Bang. Kita berbelok ke YouTuber Banyu Asin tadi ya, komunitas kita. Nah untuk teman-teman di YouTuber Banyu Asin juga Bang ya, kalau bisa Bang ya, Ya. mulailah disemangatkan lagi, mulailah ditingkatkan lagi. Baik pun itu bidangnya beda-beda, karena di YouTuber Banyu Asin ini Bang beda-beda Bang. Iya, betul. Beda-beda bidang lah yang pasti ya. Ada yang hobi podcast, nah, itu kan, ada yang di perjalanan, Betul. ada di perjalanan, ada yang hobi fishing Bang. Ya seperti saya kan, saya fishing juga sebenarnya ya. Fishing awalnya fishing, tapi berbeloklah ke zona akuatik ya, ke ikan hias dan akuarium. Nah mudah-mudahan Bang, pokoknya untuk YouTuber Banyu Asin ini makin kompak, makin bertambah lagi lah Bang. Amin. Orang yang makin bertambah. Nanti teman-teman di YouTuber Banyu Asin, walaupun dia anggota baru Bang, ya untuk dia kesulitan konten lah Bang. Misal dia bergerak di bidang, misalnya bidang ini, nah, bukan bidangnya akuarium misalnya Bang, bukan bidangnya akuatik ya, tapi dia bikin di bidang ini, tapi dia gagal gitu Bang. Gagal. Nah mungkin itu kan modalnya saya rasa nggak begitu banyak Bang ya, nggak begitu banyak. Kita coba satu dulu Bang ya, yang pasti ya, kita ajak kan, kita gabung. Nah satu dulu akuarium yang minimal ukuran 60 aja Bang ya, 60 cm, isilah ikan apa. Nah di situ mungkin bisa belajar Bang ya, belajar cara Perawatan settingnya lah yang pasti Bang, settingnya dulu. Nah itu bisa itu teman-teman. Jadi nanti saya juga sampaikan kepada ketua kita ya, ketua kita di situ ada Pak Adi Chandra ya, di Kayuara Kuning. Nanti saya itu ketua umum. Nah nanti saya akan bersama Bang Suldin ini, saya akan bahas nanti pada hari apa nanti kami akan kumpul di sana. Jadi kami hanya mengajak untuk teman-teman yang memang dia mau gabung tapi dia bingung konten. Nanti kita yang kasih ini Bang ya, kita yang kasih pelajaran ke situ Bang ya. Kita kasih, jika perlu Bang, kita carikan akuarium Bang. Nanti Bang kita carikan akuarium. Ya udah, kita sama-sama di situ, kita sharing, kita langsung bikin di situ. Ada berapa orang nanti nggak apa-apa teman-teman, jangan takut. Jadi kita dulu yang nawarkan, bukan teman-teman ya. Karena apa tujuan kita Bang? Tujuan kita supaya anak-anak atau pemuda Banyu Asin itu ada kesibukan dan dia juga harus maju. Kenapa harus maju? Itulah saya dan Bang Suldin dan Pak Adi Chandra bersama pengurus-pengurus kayak Dea Fishing juga, kami pengen di Banyu Asin ini jadi kampungnya YouTuber, insya Allah ya, mudah-mudahan berhasil nanti. Oke teman-teman ya, kita sambil ngerokok dulu ya, rokok sambil ngopi dulu. Saya ada rokok nih. Ay, jara ada tersimpan deh ini deh. Ini ngapa lah galak berubah deh. Kak takut yang ini.
Yang ini mati tidak nih? Harus 8 menit Pak. Hah? Berapa? 28. Tidak apa-apa dek. Dengar lagi tutup. Ini terang dek. Yang ini tak tahu kak dek. Panas dek. Nah itu belum. Bagus tidak dek. Kau ngedit nih ya? Lancar lagi ya? Oke. Masih canggung belum penggangnya. Tidak apa-apa, jelas gitu. Jangan tegang rayu, ikat. Oke. Ini tidak putus juga Pak. Potong deh. Oke, untuk teman-teman ya. Jadi malam ini sebegitu aja yang bisa kami sampaikan, dan kami juga sama-sama belajar. Jadi podcast ini boleh dibilang bukan podcast nih Bang ya. Ya, kami hanya sharing sehat lah ya. Sharing dan sharing ini bertujuan untuk apa teman-teman? Untuk memotivasi teman-teman kita Bang ya. Ya, betul. Teman-teman kita di Banyuasin, mudah-mudahan memang teman-teman ini Bang bisa kita ajak ke arah kita dengan hal-hal yang positif. Nah, seperti itu teman-teman. Itu tujuan kami ya di situ ya, tujuan kami dari YouTuber Banyuasin. Oke, teman-teman ya. Yang pasti mudah-mudahan kita kita bisa di Banyuasin ini untuk memajukan YouTuber baru ya, yang sekarang lagi gencar-gencar. Dan untuk teman-teman juga yang baru-baru ya, silakan teman-teman bergabunglah dengan YouTuber Banyuasin. Kita kumpul dan sharing di situ. Jadi di situ banyak bidang, tinggal teman-teman nanti mau kemana arah, bidangnya apa ya, bebas-bebas saja. Jadi untuk yang sudah gabung juga tetap semangat Bang ya. Ya. Yang pasti tetap semangat Bang, karena semangat itu yang memang memicu untuk kesuksesan ya. Betul. Jadi mungkin kami sampai akhir di sini dulu teman-teman ya. Bentar Bang. Jadi untuk teman-teman anggota YouTuber Banyuasin, kalau ada yang ini bukan saya sok pintar atau gimana, yang mau dibuatkan logo Ya. atau banner YouTube, bisa langsung kontak ke saya, ke WA Iya, saya. nah itu. Dan saya tidak meminta bayaran untuk teman-teman YouTuber Banyuasin khususnya. Saya spesial pun tidak meminta bayaran, itu murni istilahnya kita berbagi Saling ilmu lah, bantu, Bang, ya. saling membantu yang pasti ya. kita maju bersama Bang. Iya ya itu. Jadi kalau untuk entah dibikinkan logo atau banner YouTube atau tombol-tombol subscribe, itu bisa langsung hubungi saya Bang. Oh. Alhamdulillah teman-teman ya, masih ada yang berjiwa besar dan menawarkan keahlian dia untuk teman-teman dengan secara gratis. Jadi teman-teman yang memang di YouTuber Banyuasin yang memang belum ada logo atau belum ada kayak tampilan subscribe depan ya Bang ya, itu ya. Nah itu bisa menghubungi Bang Suldin ya, itu ada di grup WA. Dan untuk yang baru gabung juga nggak apa-apa. Jadi kita tetap saling bantu di sini teman-teman ya. Jangan sungkan. Ya jangan sungkan nah. Dan saya hanya sekedar saran juga ya untuk teman-teman yang lagi vakum. Ini karena ada juga yang sudah ada yang vakum juga. Padahal subscribe-nya udah banyak. Jadi untuk teman-teman YouTuber Banyuasin yang vakum saat ini, kami tunggu nanti di posko, kita musyawarah lagi, kita berembuk lagi bahasa Banyuasin ya, kita ulangi lagi dari baru, kita harus semangat. Dan untuk teman-teman yang YouTuber Banyuasin juga, kami berdua di sini ya, Bang Suldin dan Zona Aquatic ya, kami selalu mensupport dan kami juga butuh di support.
Jadi kami pun meminta kita sama-sama bekerja sama. Mudah-mudahan Banyuasin maju pesat ya, youtuber Banyuasin ya, youtubernya yang pasti ya. Oke teman-teman, pokoknya ya itu saja ya. Mungkin karena ini sudah hampir berapa nih Bang? Udah 30 menit Bang ya? Lebih Bang. Nah, 30 menit lebih sudah saya dan Bang Ozil mengulik-ngulik tentang akuatik dan berbicara masalah youtuber dan youtuber Banyuasin, khususnya di Banyuasin ya. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan berdua Bang ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi ya, pertemuan-pertemuan, mungkin ada nambah lagi lah Bang, satu-satu orang di sini. Misalnya ada juga nanti Bang D.A. Pising. Ya, betul, ditunggu Bang. Pak Adi Chandra. Betul. Nah, ada lagi itu Bang Wisnu. sebenarnya banyak. Bang Wisnu Bang. Bang Wisnu. Nah ini Bang Wisnu ini kita itu, Bang. suhu kita ini. Jadi saya ini belajar dari dia untuk berbicara ini. Iya, dia memang hebat itu. Jadi alhamdulillahnya youtuber Banyuasin itu 30%, 30% tuh Bang. Ya. Dari anggota kita tuh 30% itu sudah mulai semua. Alhamdulillah. Mana lagi kan ada teman-teman kita kayak siapa tuh Bang ya, yang ibu-ibunya katanya dia sangat bersyukur berada di youtuber Banyuasin, karena memang walaupun itu dalam anggota kita ada yang sebagian yang nonton, tapi ya kita harus legowo tuh Bang. Legowo kenapa? Karena tanggapan kita di teman-teman yang memang dia mungkin gak aktif itu biasanya mungkin dia ada kesibukan, dia kerja, ya kita harus maklum. Jadi untuk teman-teman juga ya jangan sampai dongkol ya, karena inilah proses di sosial media, inilah resiko kita, itulah beban kita. Ini Bang, kita juga tidak bisa memaksa untuk mereka senang kepada kita Bang. Benar. Karena beda-beda bidang Bang masalahnya. Beda bidang. Gak apa-apa. Yang pasti tetap konsisten, tetap semangat Bang ya. Mudah-mudahan kedepannya kita sukses bersama. Salam youtuber Banyuasin, mantap, itu hebat. Oke teman-teman, jadi saya mau mengakhiri acara malam ini ya, acara santai malam ini bersama Bang Suldin. Yang pasti tetap semangat, dan kami akan terus memberi semangat bersama Bang Suldin. Nah itulah cerita kita malam ini ya, sambilan ngerokok sambilan ngopi teman-teman ya. Jadi kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.